pagi teman-teman, balik lagi bareng gue di NKC Explorer. Kali ini gue lagi di salah satu destinasi yang menurut gue juga keren banget. Dan tentunya tempat ini juga sama, belum ter-explore ya. Tempat ini biasa disebut dengan Curug Ences ya. Sebenarnya kalau misalnya kita berbicara tentang Curug Ences, curugnya itu ada masih kurang lebih 15 menit dari sini ya. Kita ngikutin alur yang tadi gue tapaki. Nah, nanti kita akan sampai ke sana. Cuman infonya curugnya itu udah longsor ya, udah sejak lama curug itu udah longsor dan sekarang airnya sudah nggak ngalir lagi. Cuman kenapa kali ini gue tetap explore tempat ini? Karena tempat ini tuh cukup unik teman-teman ya. Konon di tempat ini tuh terdapat berbagai macam jejak-jejak langkah hewan-hewan purba. Nah, itu yang unik ya. Nanti bakal gue tunjukin. Bener nggak sih kalau di sini itu ada jejak-jejak langkah binatang purba ya, atau mungkin hewan-hewan masa lalu yang sampai sekarang itu jejaknya masih ada di batu ya. Nanti akan gue tunjukin. Pokoknya tetap ikutin perjalanan gue di sini dan sampai jumpa di next trip masih di Curug Ences, Suara Sumber Banyumas. See you. Oke teman-teman, ini gue sebenarnya belum sampai ke Curug Encesnya. Seperti yang tadi gue bilang ya teman-teman, ini menjadi satu-satunya akses untuk kita bisa mencapai ke Curug Ences. Dan seperti yang gue bilang juga, kalau misalkan Curug Ences ini tuh udah lama dia itu longsor ya. Jadi udah nggak ada, tapi nggak apa-apa, nanti mungkin gue nggak sampai ke Curug Encesnya. Nah, seperti yang tadi gue bahas, kalau di sini itu ada bekas jejak-jejak hewan-hewan purba pada masa waktu itu ya. Aduh nih, sorry banget nih, aduh treknya lumayan susah. Dan memang di sini cukup licin batunya ya teman-teman. Makanya kalau teman-teman kesini sih, kalau gue saranin jangan sendiri ya, karena cukup ekstrim sih. Karena kalau misalkan teman-teman kepleset atau gimana, nanti nggak ada yang nolongin ya. Oke, langsung aja ya. Ini di sini di tempat ini tuh ada beberapa jejak langkah hewan purba. Salah satunya ini. Nah, ini ya teman-teman. Ini katanya sih mirip langkahnya kayak anjing ya. Kalau kita lihat sih kayaknya dari bentuknya sih anjing ya. Sekali lagi teman-teman, ini gue juga dapat informasinya itu dari orang-orang yang lebih dahulu tinggal di sini ya. Katanya kalau di tempat ini tuh banyak jejak-jejak langkah yang sudah membatu ya, mungkin bisa dibilang fosil ya. Sebenarnya gue juga masih bingung ya, kok orang-orang pada bilang kalau di sini banyak jejak-jejak langkah. Dan coba gue explore, misalkan kayak gini ya, agak nonsens sih, agak sedikit nggak nyambung. Tapi ya karena emang gue juga orang masih generasi milenial ya, yang sebenarnya juga belum begitu paham sama historical tempat ini, jadi gue cuman yang ikut-ikut aja. Nah, ini ada jejak manusia. Kalau ini jejak kaki langkah gue ya teman-teman. Di mana ya tempatnya? Gue juga agak lupa. Tapi yang pasti Curug Ences ini terkenal dengan bekas-bekas langkah binatang-binatang yang sudah membatu seperti ini contohnya. Nah, ini kalau teman-teman lihat struktur batunya dia berbeda, ngeras sendiri. Ya. Jadi berbeda sama batu ini. Ya, seperti ini. Ini katanya ada yang bilang bekas langkahnya monyet. Monyet apaan kali. Dan ada lagi banyak kayak bekas-bekas langkah-langkah yang katanya sih ya bekas langkahnya hewan-hewan purba. Ya sampai sekarang juga gue masih belum ngeh ya. Dan nggak 100% mengiyakan kata-kata dari para leluhur, daripada orang-orang yang lebih mengenal daerah ini terlebih dahulu. Karena sampai detik ini gue juga masih menganalisa, bener gak sih kalau ini tuh kayak langkahnya anjing, kayak jejaknya anjing.
dan ada yang mirip kayak jejak langkah kaki manusia, tapi di mana letaknya gue lupa. Ini juga kalau teman-teman lihat nih, struktur batunya itu berbeda ya, dia lebih keras ketimbang batu yang ini, pasti kelihatan ya. Oke, sebenarnya ada banyak tempat-tempat atau jejak-jejak yang sebenarnya katanya juga jejak langkah hewan-hewan purba, tapi gue juga nggak tahu. Tapi yang pasti ini adalah jejak langkah kaki gue. Nggak nampak. Oke, kita lanjut ya. Kita nggak cuman sampai di sini. Nanti ada satu spot lagi yang menurut gue juga keren banget, dimana di sana itu ada watu miring ya. Jadi watunya itu tuh sangat landai, nanti teman-teman bakal gue tunjukin. Oke, mungkin ini dulu beberapa video tentang awal-awal mula Ences. Ini juga ada sumur misterius. Nggak tahu misterius atau enggak ya. Lanjut ke tadi, gue udah turun beberapa meter. Nah, di sini juga ada salah satu tempat yang cukup asik sih. Ini biasanya kalau misalkan lagi airnya gede, asik nih buat prosotan. Ya kalau bolang-bolang sukalah tempat-tempat seperti ini. Kenapa seperti itu ya, karena gue juga dulu bolang, jadi ya asik-asik aja. Nah tuh, sebenarnya semalam di sini hujan gede. Tadinya gue pikir di sini bakal apa namanya, bakal airnya deres. Ternyata tidak seperti yang gue bayangkan. Oke. Wow. Yes. Oh. Ya. Ini bentar lagi nih gue sampai ke tempat yang gue bilang tadi, yaitu watunya miring. Kita nyampe di salah satu spot juga yang sebenarnya asik banget nih. Dan kawasan ini juga masih belum terjamah ya sebenarnya teman-teman. Masih sangat asri dan masih benar-benar alami. Wow. Oke. Dan kalau teman-teman kesini, perhatikan setiap langkah ya, karena emang banyak lumut-lumut hijau seperti ini yang dia kalau kita injek ini licin ya. Jadi harus ekstra hati-hati. Nah, ini bentar lagi kita sampai ke spot yang kalau kata gue sini, wah, gokil. Ini dia batu miring di Curug Ences. Nah, sebenarnya kalau ini gue tanya ke orang-orang yang lebih sepuh, ini tuh namanya bukan Curug Ences. Jadi yang tadi gue bilang Curug Encesnya itu masih di bawah. Ini namanya curug apa ya waktu itu. Nah, ini kalau teman-teman lihat, ini tuh miring banget tuh. Landai, sangat landai. Ya, wah. Ini gue turun, tuh. Turun. Nah, dulu di sini tuh ada tempat penampungan airnya cukup gede, jadi biasa untuk kalau yang main kesini biasa mereka pada mandi di sini. Dan inilah salah satu spot terbaik di Curug Ences. Oke.
menjadi salah satu tempat yang ikonik di Curug Binces. Ya, kalau teman-teman lihat ini tuh landai banget, ya kan? Bisa bayang ya, tuh miring. Dan ini menjadi salah satu tempat yang sebenarnya sih kalau pas waktu airnya gede di sini tadi yang gue tunjukin kolamnya bagus, banyak airnya, kita bisa mandi di situ, ya. Cuman saat ini airnya lagi kurang bagus ya. Teman-teman bisa lihat nih, landai banget. Dan yang asiknya itu di sini nggak licin. Nggak licin. Jadi di sini tuh aman banget lah buat teman-teman yang sekedar pengen hangout, santai di sini, bisa lah di sini ya. Oke. Nah, kalau dari sini udah kelihatan kan miring seperti itu. Masih sama seperti kawasan Letter S yang kemarin, masih banyak banget pohon-pohon pinus di sini. Tuh, mana pohon pinus? Oke, untuk Curug Binces sendiri itu masih ada kurang lebih 10 menit dari sini. Dan gue nggak tahu bakal kesana apa enggak, tapi kayaknya sih nanti kesana ya. Tapi kalau enggak juga, karena tadi pertimbangan katanya udah longsor, ya bisa jadi ntar gue kesana dan bisa jadi enggak. Tapi ini menjadi salah satu spot terakhir buat teman-teman yang biasanya pengen sekedar hangout dan refresh otak ya. Di sini teman-teman bisa mulai menikmati suasananya dengan suasana air yang berisiknya masih sangat bagus. Terus di sini juga teman-teman bisa bawa kopi, mungkin bawa tenda di situ, bawa tenda. Ya, jadi buat teman-teman yang pengen tahu lebih jauh tentang Curug Binces nanti bisa dilanjut di part 2 ya, karena udah cukup siang. Tadi gue berangkat dari pagi dan mungkin nanti bisa gue lanjut di part berikutnya. Oke, sampai jumpa di next video dan di part berikutnya, dan jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa lagi di NKC Explorer. Dadah.